Juventus menyodorkan 2 nama ke Newcastle, bahkan 3 nama. Juventus akan mengorbankan 2 pemain hingga 3 pemain demi mendapatkan Sandro Tonali. Sebagus apa sih Sandro Tonali? Rumor Sandro Tonali menjadi incaran utama Juventus kembali muncul di beberapa hari terakhir. Juventus dikabarkan akan melepas beberapa pemain demi mendapatkan Sandro Tonali. Bahkan Juventus ingin menyodorkan 2 hingga 3 nama untuk Newcastle agar mengurangi biaya transfer Sandro Tonali yang dihargai sekitar 70 juta euro. Juventus menyodorkan beberapa nama untuk Newcastle, mulai dari Douglas Luiz, Dusan Vlahovic, hingga Savona. 3 pemain ini sangat menguntungkan buat Newcastle jika melakukan pergantian barter pemain ini, karena Juventus pun masih akan menambah beberapa juta euro untuk mendapatkan Sandro Tonali. Kalau dilihat dari statistik Sandro Tonali di 4 musim terakhir, sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, 2 musim di Milan dan 2 musim di Newcastle, permainan Sandro Tonali cukup meyakinkan. Dia bahkan selalu menjadi kekuatan atau jenderal di lapangan tengah sebuah tim yang dia bela. Dia hanya mempunyai performa yang redup ketika di musim pertamanya bersama Newcastle di musim 2023-2024, di mana dia terkena skandal yang seperti kita ketahui lah, yang bersamaan dengan mantan pemain Juve Nico Fagioli, yaitu skandal betting dalam sepak bolaan Italia. Di Milan musim 2021-2022, Sandro Tonali melakukan 45 pertandingan di semua kompetisi yang diikuti Milan dan menciptakan 5 gol dan 2 assist. Di musim 2022-2023, Sandro Tonali memainkan 48 permainan di semua kompetisi yang diikuti Milan dengan 2 gol dan 9 assist. Dan musim pertamanya di Newcastle di musim 2023-2024, Sandro Tonali hanya memainkan 12 laga dan menciptakan 1 gol, dan dia sempat dibekukan karena menjalani hukuman saat skandal tersebut. Nah, di musim lalu Sandro Tonali memperlihatkan kualitasnya. Dia layak menjadi kekuatan Newcastle ya di lini tengah. Dia memainkan 45 laga di semua kompetisi yang diikuti Newcastle, menciptakan 6 gol dan 3 assist, dan berhasil mengantarkan Newcastle finish di zona Liga Champions Liga Inggris. Nah, salah satu alasan Juventus juga sangat menginginkan Sandro Tonali, dia masih berusia 25 tahun, berada di usia emas untuk seorang pemain sepak bola, dan dia adalah seorang Italia. Kemudian dia pernah merasakan bermain di Serie A, bahkan menjuarai Serie A bersama AC Milan. Otomatis dia tahu bagaimana atmosfer dan adaptasi di Liga Italia. Jadi Juventus tidak terlalu repot ketika dia berhasil mendatangkan Sandro Tonali, karena sang pemain pernah bermain di Serie A, bahkan menjuarai Serie A. Di formasi Igor Tudor, bagaimana peran Sandro Tonali? Tudor, seperti yang kita ketahui, dia memakai formasi 3-4-2-1 yang fokus pada keseimbangan lini tengah. Double pivot di tengah jadi jantung permainan saat ini yang diisi oleh Locatelli dan Kefren Turam. Tonali bisa masuk menggantikan Locatelli sebagai ball progresor yang juga bisa menjadi regista dinamis. Dengan wingback seperti Cambiaso di kiri dan di kanan ada João Mario, plus Tonali yang bisa switch play cepat, Juventus akan punya transisi menyerang yang lebih mematikan. Dari filosofi formasi Igor Tudor, bisa dikatakan bahwa Sandro Tonali sangat cocok untuk mengisi lini tengah Juventus di musim depan. Salah satu kendala yaitu apakah para pemain yang disodorkan Newcastle menyukainya atau tidak. Seperti yang kita ketahui, Newcastle memang baru-baru melepas penyerangnya, dan otomatis dengan menyodorkan nama Dusan Vlahovic dan pengganti untuk Sandro Tonali di tengah dengan Douglas Luiz dan plus pemain muda Savona, sepertinya ini adalah salah satu tawaran yang cukup sulit untuk ditolak untuk tim seperti Newcastle, dan juga akan mendapatkan dana tambahan pastinya dari transfer tersebut. Dan untuk Juventus, seperti yang kita ketahui, Dusan Vlahovic yang menyisakan kontrak 1 musim lagi, otomatis
dengan memasukkannya sebagai pemain untuk di barter plus beberapa juta euro untuk Sandro Tonali, ini adalah salah satu pilihan bagus untuk Juventus daripada Dusan Vlahovic. Tidak ada tim yang mengincarnya sehingga saat ini, memenuhi tuntutan Juventus yang minimal 20 juta euro hingga 25 juta euro untuk Dusan Vlahovic. Dia bisa saja pergi dengan gratis di musim depan. Dan kemudian Douglas Luiz, seperti yang kita ketahui, meskipun Juventus mendatangkannya dengan harga yang cukup mahal 50 juta euro, Juventus membandrolnya dengan harga 30 juta euro, dan sekarang peminatnya juga berada di tim Inggris. Dan Newcastle juga pernah menanyakan soal Douglas Luiz. Juventus jelas akan memasukkan Douglas Luiz untuk memuluskan langkah mereka mendapatkan Sandro Tonali, dan bahkan Juventus akan menyodorkan juga nama tambahan di posisi wingback kanan dan pemain muda Juventus, Savona. Nah, menurut kalian para Juventini, jika kalian menjadi direktur Juventus, apakah kalian akan melanjutkan transaksi transfer kali ini? Demi mendatangkan Sandro Tonali akan mengorbankan Douglas Luiz, Dusan Vlahovic hingga Savona dan menambahkan beberapa juta euro, atau akan memilih opsi lain atau bahkan memilih mundur? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Fino alla fine, Forza Juventus.